Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Balaria semua. Selamat jumpa lagi. Pada tayangan kita kali ini, kita akan ulas tentang adab berbicara dari sudut pandang Islam. Sahabat Balaria, kerap dijumpai di tengah masyarakat peristiwa yang berakhir saling bunuh atau saling membinasakan. Dan bila diteliti lebih dalam, kejadian tersebut berawal dari cekcok, adu mulut dan salah paham. Ini menjadi indikasi bahwa lidah memiliki bahaya besar bila tidak dijaga. Dalam pandangan Islam, berbicara, berbahasa, dan bercakap-cakap harus dengan adab dan sopan santun dalam penuturannya. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang merupakan adab-adab berbicara menurut sudut pandang Islam yang bisa kita jadikan etika dalam berbicara. Pertama, berbicara dengan ucapan yang bermanfaat. Dalam kita berbicara, hanya ada dua pilihan ketika hendak bercakap dengan orang lain: mengucapkan sesuatu yang baik atau memilih diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaknya ia berkata yang baik atau memilih diam. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pembicaraan bernilai sedekah. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap tulang itu memiliki kewajiban bersedekah setiap hari. Di antaranya, memberikan boncengan kepada orang lain di atas kendaraannya, membantu mengangkatkan barang orang lain ke atas tunggangannya, atau sepotong kalimat yang diucapkan dengan baik dan santun. Hadis riwayat Bukhari. Dan ternyata berbicara baik, menggunakan kalimat yang diucapkan dengan adab dan sopan santun adalah bernilai sedekah. Ketiga, jauhi pembicaraan sia-sia. Sebaiknya menghindari pembicaraan yang akan berujung pada kesia-siaan dan dosa semata. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh jaraknya dariku pada hari kiamat adalah para penceloteh lagi banyak bicara. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pembicaraan yang sia-sia tidak akan mendatangkan faedah apapun, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan pembicaraan tersebut. Hanya akan membuang waktu tanpa ada manfaat yang didapat. 4. Tidak bergunjing atau ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang yang bergunjing atau ghibah, yaitu suka membicarakan keburukan orang lain, diumpamakan orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kelima, tidak mengadu domba. Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan
Efek yang sangat nyata dari perbuatan mengadu domba adalah perpecahan dan permusuhan antara dua pihak yang diadu domba. Dan jelas perbuatan tersebut secara langsung menebar fitnah. Karena itu, berbicara dengan muatan adu domba sangat besar mudaratnya. 6. Tidak bicara bohong. Berbicara secara jujur tanpa ada unsur bohong menunjukkan kualitas pribadi yang luhur dalam kaitannya dengan perilaku dan karakter seseorang. Berawal dari jujur dalam bertutur lisan dan berbicara akan membawa seseorang pada kebaikan dalam berbagai hal di hidup dan kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan berujung pada surga. Dan orang yang senantiasa berbuat jujur, niscaya tercatat sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya, kebohongan itu mendatangkan kejelekan, dan kejelekan itu akan berujung pada neraka. Dan orang yang suka berbohong, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menghindari perdebatan. Ada kalanya seseorang berdebat dengan sengit saat ia berbicara dengan lawan bicaranya. Perdebatan dalam pembicaraan biasanya masing-masing pihak merasa paling benar dan tak jarang berakhir dengan adu jotos. Hal tersebut hanya akan mengeraskan hati dan menjadikan seseorang berperilaku sombong. Sebisa mungkin menjauhi perdebatan dengan lawan bicara, meskipun boleh jadi kita berada di pihak yang benar. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjamin sebuah istana di halaman surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia berhak untuk itu." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. 8. Tidak memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan saat seseorang belum selesai berbicara sangat tidak sopan juga tidak etis. Memotong pembicaraan bisa mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang yang sedang bicara. Bahkan bisa menjadi lupa atas apa yang sedang dibicarakannya. Dalam suatu riwayat diceritakan, suatu hari ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Ia langsung memotong pembicaraan beliau dan bertanya tentang hari kiamat. Namun Rasulullah SAW tetap melanjutkan hingga selesai pembicaraannya. Setelah itu baru beliau mencari si penanya tadi. Hadis riwayat Bukhari. 9. Hindari mengolok dan memanggil dengan gelar yang buruk. Sering kita saksikan dalam suatu forum resmi dan pembicaraan informal, seseorang berbicara dengan memojokkan atau mendiskreditkan yang lainnya dengan mengolok, juga menyebut lawan bicaranya dengan panggilan yang buruk. Tentu saja hal tersebut dapat menyinggung perasaan dan menjadikan orang lain terhina di muka umum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-ngolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-ngolok itu. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain,
Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan 10. Menjaga rahasia. Terkadang dalam suatu pembicaraan ada hal yang tak boleh diungkap secara terbuka ke hadapan umum, dan itu yang disebut rahasia. Setiap rahasia memiliki konsekuensi bila sudah jadi konsumsi publik, karena bukan tidak mungkin berkenaan dengan aib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menutup aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim menutup rahasia saudaranya di dunia, kecuali Allah menutupi pula rahasianya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Balaraya, alhamdulillah sudah kita simak bersama ulasan tentang adab-adab berbicara dalam sudut pandang Islam. Terima kasih sudah menyimak. Tetap ya, dukung Balaraya Channel dengan subscribe, like, share, juga komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.